Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Baik itu murojaah, baik itu belajarnya, walaupun kita masih secara online. Anak-anak, Bapak selalu memesankan dan mengingatkan sebelum melakukan pembelajaran itu, dimulailah dengan sholat duha terlebih dahulu. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk selalu terus berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita cepat stabil sehingga kita bisa belajar di sekolah kita masing-masing seperti sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak mengingatkan jangan juga pernah bosan untuk memurojaah dan jangan juga malas untuk menghafalnya, karena tujuannya ini adalah mudah-mudahan anak-anakku kelas 3 Al-Malik ini semuanya menjadi anak-anak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, tahfiz dan tahfizul Al-Quran, soleh dan soleha semuanya. Nah, oleh karena itu rajin-rajinlah untuk memurojaah itu dan juga menghafal ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3G, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran yang kedua. Anak-anak, mari sama-sama kita buka buku tema 3G-nya, pembelajaran kedua, yaitu ada di halaman 97. Di taman air. Murid-murid sedang berwisata di taman air. Di taman air, mereka berlatih berenang dengan pengawasan guru olahraga. Tidak hanya murid-murid, ada juga pengunjung lain yang berenang atau sekedar bermain air. Di taman air ada beberapa petugas penjaga taman air. Tugas utama para petugas itu adalah menjaga kenyamanan dan keselamatan para pengunjung. Sesekali mereka meniup peluit. Peluit ditiup untuk menarik perhatian pengunjung yang melakukan tindakan berbahaya. Meniup peluit itu adalah merupakan cara petugas berkomunikasi. Seperti saat ini, petugas meniup peluit karena ada yang memanjat sisi miring seluncuran. Hal itu berbahaya karena anak-anak itu dapat terpeleset. Petugas memberitahu anak-anak itu agar menaiki seluncuran menggunakan tetangga yang ada. Artinya bahwa anak-anak di dalam teks di taman air ini ada beberapa komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan alat. Artinya bahwa sebagai sebuah simbol ataupun tanda, diantaranya adalah ketika para petugas meniup peluit, itu tandanya memberikan peringatan, bisa jadi bahwa jangan melakukan sesuatu yang berbahaya. Para petugas di taman air berkomunikasi secara langsung dengan pengunjung. Mereka memberitahukan hal yang tidak boleh dilakukan untuk keselamatan pengunjung. Terdapat cara lain untuk berkomunikasi dengan pengunjung, yaitu dengan cara memasang rambu-rambu. Mari kita perhatikan rambu-rambu berikut ini. Nah, sekarang dari rambu-rambu tersebut
Sekarang kita pasangkan sesuai dengan artinya masing-masing. Gambar yang pertama adalah sebuah rambu yang menyatakan dilarang berlarian di tepi kolam renang. Lalu kemudian di gambar yang kedua yaitu sebuah gambar yang menyatakan dilarang memakai alas kaki. Kemudian di gambar yang ketiga itu adalah menyatakan sebuah gambar yang dilarang terjun ke kolam yang dangkal. Lalu selanjutnya gambar berikutnya itu adalah menyatakan dilarang makan dan minum di kolam renang. Dan gambar yang terakhir itu adalah sebuah larangan ataupun sebuah pernyataan yang mengatakan dilarang membawa binatang peliharaan. Nah, itulah selain daripada komunikasi menggunakan peluit ataupun menegur secara langsung, maka dipasang juga sebuah tanda-tanda rambu-rambu dan itu juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyatakan sebuah larangan. Lalu selanjutnya, mari anak-anak kita sama-sama perhatikan di halaman 100. Para petugas di taman air harus siap siaga bila ada bahaya yang mengancam keselamatan pengunjung. Mereka juga bersikap ramah dan mau membantu siapa saja yang membutuhkan. Bila ada yang memerlukan petunjuk, mereka akan menjawabnya. Lalu saat ada yang melanggar aturan, mereka dengan tegas akan memberi peringatan. Itulah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para petugas taman air. Mereka dapat bersikap ramah ataupun juga tegas sesuai dengan keadaannya. Sifat-sifat itu memiliki ciri-ciri yang berlainan. Coba anak-anak, dari karakter atau sifat yang dimiliki oleh petugas di dalam kolam renang itu memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat yang harus diutamakan adalah ramah dalam menyambut pengunjung ataupun dalam melayani pengunjung. Lalu kemudian yang kedua, juga mesti bertindak secara tegas apabila ada pengunjung yang melanggar aturan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perhatikan tabel berikut ini dan juga perhatikan pula sifat-sifat yang lain. Yang pertama, jenis sifat. Lalu kemudian ada ciri-cirinya. Jenis sifat yang pertama yaitu ramah. Ramah ini tentu baik hati, manis tutur kata, dan juga sikapnya. Lalu yang kedua adalah tegas. Tegas itu memiliki ciri yaitu jelas dan tidak ragu-ragu. Lalu kemudian sifat yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati memiliki ciri selalu menghargai orang lain. Dan selanjutnya yang keempat adalah memiliki sifat yang sopan. Sopan itu cirinya adalah menghormati setiap orang. Nah, artinya anak-anak, setiap jenis sifat apapun yang dimiliki oleh orang adalah pasti memiliki ciri-ciri. Contoh, apabila orang yang tidak mau belajar dengan baik, cirinya adalah malas mendengarkan penjelasan dari gurunya. Lalu kemudian ada lagi bahwa ketika orang ingin menjadi anak yang pintar, tentu ciri-cirinya adalah orang yang selalu mendengarkan penjelasan gurunya dan juga belajar dengan rajin dan tekun. Oleh karena itu, anak-anak, jangan sampai memiliki sifat pemalas, jangan sampai memiliki sifat yang tidak baik, apalagi kita sekarang ini masih belajar secara online. Justru kita gunakan kesempatan, tetaplah belajar dengan semangat. Dan selanjutnya, sifat setiap orang tentulah berbeda-beda.
Hal ini dapat kamu perhatikan di lingkungan sekitarmu. Tentu kita anak-anak ya memperhatikan sifat orang yang berbeda-beda. Ada yang pemarah, ada yang mudah menangis, misalkan ada juga yang ramah, ada juga yang tidak mau bersahabat dengan orang lain atau tidak mau menghargai orang lain. Makanya dapat kita lihat, maka dari sifat-sifat yang kita lihat yang tidak baik, jangan kita ikuti dan jangan kita tiru. Oleh karena itu, kita harus dapat mengembangkan sikap yang sesuai agar tidak terjadi perselisihan. Dengan demikian, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila yang ketiga. Ingat ya anak-anakku, bahwa perbedaan sifat itu bukanlah harus kita timbulkan sebuah perselisihan, melainkan bahwa kita mesti tetap menjaga persatuan, yaitu menjaga persatuan ini sesuai di dalam Pancasila, yaitu sila yang ketiga. Perkembangan cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ada berbagai macam. Hal itu tidak dapat lepas dari perkembangan cara berkomunikasi yang beragam. Pada zaman dahulu, orang mengirimkan pesan dengan memanfaatkan kepulan asap. Namun, hal itu hanya dapat dilakukan untuk mereka yang tinggal di pegunungan yang tidak terlalu jauh. Pada perkembangan selanjutnya, cara berkomunikasi dilakukan dengan kegiatan surat menyurat. Dan pada zaman kerajaan, pesan ditulis pada kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, lempeng batu, ataupun kulit binatang. Cara menyampaikan pesan itu adalah dengan mengirimkannya melalui kurir atau orang yang telah diberikan tugas. Kegiatan surat menyurat di Indonesia semakin berkembang pada masa penjajahan Belanda. Pada masa itu telah ada layanan pos dengan dibangunnya kantor pos pertama di Jakarta. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menyediakan banyak kantor pos di berbagai kota besar di Indonesia, serta menyediakan banyak kotak pos. Kemudian, pada tahun 1809 dibangun Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Dengan adanya jalan itu, pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur dan sebaliknya menjadi lebih cepat. Selain daripada surat, sejarah perkembangan komunikasi dengan tulisan juga sempat diramaikan dengan telegram. Telegram adalah penyampaian pesan singkat dengan sangat cepat. Namun, layanan telegram semakin ditinggalkan dan kini telegram hanya dimanfaatkan di lembaga-lembaga pemerintahan tertentu saja. Dengan berkembangnya teknologi, kini hadir surat elektronik. Surat elektronik atau surel atau bisa disebut sekarang ini kita email merupakan surat yang pengirimannya menggunakan fasilitas internet. Komputer yang terhubung dengan jaringan internet dapat digunakan untuk berkirim surel. Kegiatan berkirim surel semakin mudah dengan adanya aplikasi di dalam telepon genggam, dan juga tidak hanya surel, pesan berisi data pun dapat dikirimkan melalui aplikasi media sosial pada telepon genggam. Nah, itulah anak-anak ya, ternyata perkembangan berkomunikasi ini sangatlah luar biasa. Yang awal mulanya itu hanya dari sebagai sebuah simbol asap saja, lalu kemudian pada zaman kerajaan pada waktu itu dimintalah oleh beberapa orang, yaitu diminta untuk seorang kurir yang menyampaikan pesan, dan itu menggunakan waktu yang cukup lama. Lama-lamaan maju dan berkembangnya teknologi komunikasi berawal dari sebuah telegram, lalu
sekarang adalah sangatlah singkat ataupun tidak memakan waktu ketika ingin menyampaikan sebuah pesan dengan pertama dari email yang membutuhkan sambungan internet, dan lebih cepat lagi sekarang kita menggunakan HP Android yang aplikasinya cukuplah banyak, bisa jadi melalui Facebook, bisa jadi Instagram, bisa jadi WhatsApp, dan lain sebagainya yang saat ini kita sudah menggunakannya. Itulah semuanya perkembangan teknologi yang berkenaan dengan alat-alat komunikasi. Terima kasih anak-anakku semuanya atas segala perhatian. Bapak rasa cukup dulu pembelajaran kita hari ini, dan hari ini tidak ada tugas untuk kamu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.